Ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara AI itu menyelesaikan masalah atau tentang pemecahan masalah. Nah, di sini saya akan memberikan 3 contoh studi kasusnya tentang teknik pemecahan masalah AI ini. Yang pertama itu, di sini saya mengambil pengenalan gambar medis di Indonesia, diagnosis sinar X, dan ya di beberapa pusat kesehatan dan rumah sakit besar di Indonesia jelas mulai mengadopsi platform yang menggunakan CNN atau biasa disebut Convolutional Neural Network untuk menganalisis gambar sinyal X, terutama untuk mendeteksi kondisi umum seperti tuberkulosis, pneumonia, dan COVID-19 pada dulu. Dengan memberikan screening awal yang cepat dan akurat di puskesmas atau klinik yang tidak memiliki radiologi di tempat. Jadi, ya ini dapat secara otomatis menyoroti anomali pada X-ray di dada, memberikan skor cortisol, dan memprioritaskan kasus yang perlu segera ditinjau oleh dokter. Sehingga dengan bantuan AI ini dapat mempercepat penanganan penyakit menular seperti TBC yang masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Untuk contoh yang kedua itu tentang mengoptimalkan rute pengiriman di Indonesia. Ini tentang layanan logistik. Jadi contohnya itu seperti Gojek untuk kasus nyatanya ya, di Gojek atau Grab. Jadi algoritma ini tidak hanya mencari rute terpendek, tetapi juga rute tercepat dengan mempertimbangkan data lalu lintas real time dan pola kemacetan historis di jalan-jalan itu. Surabaya itu Bandung. Jadi di aplikasi Gojek itu kan rata-rata orang di Indonesia itu membawa HP. Jadi misalnya di suatu jalan itu ada macet secara real time. Jadi aplikasi itu dapat menyarankan untuk lebih baik lewat sini saja daripada lewat jalan yang macet itu. Mereka juga menggunakan AI untuk mengoptimalkan penugasan driver, memilih driver terdekat dan paling efisien untuk pesanan, dan pengiriman multi-stop. Dan untuk contoh yang ketiga itu tentang sistem rekomendasi di Indonesia di bagian keuangan. Seperti Tokopedia atau Shopee. Jadi dalam AI ini itu akan menampilkan produk yang relevan di beranda, hasil pencarian, dan melalui email. Mereka itu akan menggunakan pemfilteran kalau kolaboratif untuk merekomendasikan produk berdasarkan apa yang dibeli atau dilihat oleh pengguna lain yang serupa. Misalnya nih, di suatu ini lagi tren tentang produk bayi yang bagus. Jadi AI itu dapat merekomendasikan juga untuk ibu-ibu tentang barang-barang tersebut. Seperti itulah. Baik, jadi itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.